Bermula pada seorang anak yang dikurung di sebuah ruang bawah tanah dengan tembok yang rusak dan tempat yang kumuh, dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di tempat itu. Bahkan dia tidak tahu siapa namanya, tapi dia yakin kalau ibunya sudah memberinya nama. Meskipun telah terpisah dari ibunya sejak lahir, hanya foto keluarganya yang dia punya. Lalu datanglah seorang pria yang merupakan ayahnya dan memprovokasi anak itu kalau ibunya sudah tewas sejak lama. Pria ini telah mengurungnya di tempat ini sejak dia lahir. Semua kunci ruangan berada pada ayahnya. Ayahnya bilang kalau bumi yang sedang ditinggali akan segera kiamat dan itulah sebabnya dia tidak bisa membiarkan anak itu keluar karena dia menyayanginya. Tidak lama pria itu mengambil buku anak itu dan membakarnya di depan anak itu dan membuangnya ke tempat sampah. Ayahnya bilang kalau ini semua demi kebaikannya. Ternyata tempat ini sangatlah luas dan kompleks. Anak itu melakukan rutinitas yang sama sehari-hari. Ayahnya mengajarinya pelajaran dan rutinitas yang sama. Namun menghadapi semua itu, anak itu terhibur dengan buku-buku yang dia baca. Hal-hal yang suka untuk dia baca adalah buku yang menggambarkan dunia luar. Dia ingin merasakan kehidupan dan pemandangan dunia luar. Namun dia ditendang oleh ayahnya hingga jatuh lalu menertawainya karena dia tidak boleh keluar karena ketika kiamat datang dunia akan penuh dengan darah dan teriakan. Ruang bawah tanah ini adalah satu-satunya tempat aman yang kau punya. Anak itu merasa kesal karena dia terus mendengar hal itu terus-menerus dengan alasan untuk memenjaranya dan menyiksanya. Namun dia harus sabar karena dia harus menunggu saat ayahnya lengah. Panel pun berlanjut ke pelatihan fisik, di mana anak itu melakukan push-up dengan 10 beban tambahan hingga dia jatuh kelelahan. Melihat ayahnya yang mengulurkan tangan, anak itu mengira kalau dia akan ditolong, tapi dia malah ditendang hingga terguling dan terpukul tembok. Ayahnya bilang jika ada yang datang padamu jangan pernah mempercayainya. Manusia adalah hal paling berbahaya terutama selama kiamat. Itu sebabnya dia mengajarinya bela diri agar dia bisa bertahan hidup dengan tangan kosong. Lalu saat ayahnya ingin pergi, melihat kesempatan itu, anak itu langsung memegang pecahan tehel dan ingin menusuk ayahnya dari belakang. Namun melihat bayangan anak itu, pria itu langsung memutar tubuhnya dengan cepat. Saat hampir tertusuk, ayahnya menghindar dengan cepat dan memberikan tendangan balik yang membuat anak itu pingsan. Saat kembali terbangun, ayahnya bilang kau telah membuat usaha yang bagus. Tapi pelatihan ini tidak ada gunanya jika kau tidak menggunakan tangan kosong dan sebagai hukuman besok akan diberikan pelatihan 2 kali lipat. Setelah itu ayahnya pergi, anak itu bisa mendengar sesuatu dari jauh, seperti kicauan burung, suara roda dan keramaian kota. Hal itu membuatnya yakin kalau di luar masih pagi. Anak itu tetap ingin menemui ibunya meskipun ayahnya bilang kalau ibunya sudah lama tiada. Dia tetap percaya ibunya masih hidup. Saat sedang berjalan sendiri, ayahnya mendapat telepon dari seseorang. Ayahnya mengangkat telepon itu dan bilang kalau menghubunginya harus saat dalam kondisi darurat. Namun setelah mendengar informasi dari orang itu, ayahnya langsung tersungkur dan menjatuhkan teleponnya seakan putus asa. Keesokan harinya saat anak itu bangun, dia telah diikat di kursi oleh ayahnya. Pria itu bilang kalau hari ini ada perubahan rencana dan tidak ada latihan. Mulai sekarang kau akan duduk di situ dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar hal itu, anak itu bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun ayahnya hanya tertawa dengan aneh lalu memukulnya agar jangan bergerak. Semakin hari kebenciannya pada ayahnya semakin besar. Saat anak itu sudah berhasil melepas ikatannya, dia tidak sabar untuk melawan ayahnya. Namun ayahnya maju dengan wajah yang suram yang tampak sedih. Lalu memukul anak itu dan bilang tolong mengertilah. Mengingat peringatan ayahnya kalau dalam aturan pertama yaitu jangan pernah meninggalkan ruang bawah tanah. Karena tempat ini memiliki langkah keamanan yang kompleks dan sumber makanan yang cukup. Saat bangun dari pingsannya, anak itu kaget melihat seluruh pintu terbuka dengan sendirinya. Melihat hal itu, anak itu langsung lari dengan senang menyambut hal itu, lalu menaiki tangga dan pertama kalinya melihat dunia luar. Anak itu tidak percaya kalau dia bisa sampai melihat dunia luar dan orang sungguhan. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi dari sana sejauhnya. Namun dia bingung kenapa semua pintu terbuka dengan sendirinya. Apakah itu semua bagian dari rencana ayahnya? Lalu setelah melihat dunia luar, di mana banyak orang yang harmonis, anak itu bilang kalau kiamat hanya omong kosong. Namun tidak berselang lama,
Terdapat planet asing di depan bumi yang mengeluarkan monster. Monster-monster itu datang dengan sangat banyak dan menyerbu banyak orang. Lalu terjadilah pembantaian oleh para monster-monster. Para manusia dibunuh dengan menggenaskan. Melihat hal itu, anak itu tahu kalau inilah kiamat yang dibilang oleh ayahnya dan melihat sendiri semua itu dengan mata kepalanya. Bahwa kiamat sudah dimulai. Saat terjadi pembantaian itu, ayahnya memegang tangan anak itu dan bilang padanya untuk terus berlari dan jangan berhenti. Akhirnya anaknya mengikutinya hingga ke arah jembatan. Ayahnya bilang untuk terus berlari karena inilah satu-satunya jalan keluar kota. Dalam keadaan panik, kaki anak itu terlilit oleh monster, tapi ayahnya dengan sigap memukul monster tersebut dengan batu dan berhasil menjatuhkan monster itu. Hanya saja kaki anak itu cedera hingga tidak kuat berdiri. Anak itu bilang pada ayahnya untuk pergilah sendirian karena lagi pula kau selalu mengabaikanku. Namun ayahnya mengulurkan tangannya dan bilang kalau kau bisa selamat karena dia punya cara. Akhirnya ayahnya menyuruh anak itu untuk terus pergi dan jangan melihat ke belakang. Tiba-tiba jembatan itu terputus menyisakan anak itu sendirian. Melihat jembatan yang putus, anak itu bingung. Kenapa ayahnya berbuat hingga sejauh ini? Setelah mengurung dan menyiksanya, kenapa sekarang dia berkorban seperti ini? Tidak lama datanglah monster yang berlari mengikuti anak itu, hingga mereka berdua jatuh. Saat membuka tangannya ternyata terdapat kertas yang diberikan ayahnya. Kertas itu tertulis kalau ibunya masih hidup. Saat monster itu ingin maju menyerang anak itu ingat pada ajaran ayahnya dan menghindari pukulan itu. Ayahnya bilang kalau kau tahu cara bertahan hidup serta berbeda dibandingkan orang lain. Mengingat hal itu, anak itu memasang stand yang sama seperti ayahnya lalu maju menerjang monster itu untuk mengambil senjata dan berlari musuk monster itu ke bagian kepalanya. Bangunan di dalam kota sudah hancur, tapi masih terdapat beberapa orang yang selamat. Terdapat seorang anak yang bilang kalau masih ada tempat yang belum dia periksa apakah ada makanan atau tidak. Lalu anak itu pergi ke tempat itu dan menemukan 2 orang. Namun orang-orang itu serakah dan tidak ingin membagikan makanan mereka. Namun saat melihat makanan di situ anak itu langsung mengambilnya diam-diam dan kembali ke tempat awal. Terdapat seseorang yang menunggunya dan bertanya apakah ada makanan. Namun anak itu bilang kalau dia tidak menemukan apa-apa sambil menyembunyikan makanan itu di jaket. Tapi orang itu bilang tidak masalah, yang penting kita semua masih hidup. Itulah hal yang terpenting. Namun saat sedang berbicara datanglah monster yang menerjang orang-orang itu. Melihat hal itu anak itu langsung lari dan bilang kalau dia memang bukan orang baik. Begitu juga dengan 2 orang serakah tadi yang lari. Melihat anak itu yang berlari di depan. Mereka ingin menjadikan anak itu tumbal agar mereka bisa kabur dari samping. Tapi anak itu menghindari semua serangan monster itu dan bersembunyi di belakang tembok. Namun dia menemukan MC kita yang terkapar lemas dan ada monster di sebelah tembok. Lalu anak perempuan itu memegang MC bersamanya. Agar tidak diketahui monster di sebelah tembok. MC yang melihat perempuan itu, langsung mundur dan bertanya apa yang perempuan itu coba lakukan. Perempuan itu bilang kalau dia hanya menyembunyikan MC, karena takut akan terlihat monster itu. MC pun mengingat perkataan ayahnya untuk jangan pernah percaya manusia karena mereka akan memanfaatkanmu dan membunuhmu. Namun MC terkapar lemas karena dia belum makan selama beberapa hari. Melihat hal itu perempuan itu spontan bilang kalau dia tidak punya makanan. Walaupun MC tidak bertanya apa-apa. Tapi roti dari jaketnya jatuh, perempuan itu bilang kalau itu bukan makanan. Namun MC bilang kalau itu bohong. Karena dia tidak akan percaya pada manusia. Pada akhirnya perempuan itu membagikan roti itu pada MC. Karena dia terlihat kelaparan. Setelah makan MC ingin lanjut pergi. Perempuan itu bilang berbahaya. Karena ini lingkungannya dan dia tahu kalau tempat yang dituju MC adalah wilayah monster. Mendengar hal itu MC bertanya apakah kau tahu kereta bawah tanah. MC bilang kalau bawah tanah membuat para monster sulit untuk mendeteksi mereka. Saat sedang mencari pintu masuk, datanglah seorang paman yang sepertinya seorang dokter. Dokter itu mengajak mereka untuk pergi ke ruang bawah tanah. MC pun melihat para manusia itu. Terdapat manusia yang serakah.
Begitu juga dengan manusia yang jahat, serta manusia yang aneh. Semakin banyak manusia, semakin beresiko. Dia bilang kalau secara alami dia bisa tahu siapa yang berbahaya termasuk ayahnya. Namun di sini tidak ada seorang pun dari mereka yang membuat MC merasakan perasaan berbahaya. Dokter itu memperkenalkan diri kalau namanya adalah Wan Beom, begitu juga dengan perempuan itu yang bilang namanya adalah Haru. Dokter pun bertanya siapa nama MC, namun MC bilang kalau dia tidak punya nama. Namun dokter memaklumi hal tersebut dalam kondisi saat ini. Lalu datanglah seseorang yang memanggil dokter karena ada yang terluka. Dokter pun datang dan mengobati orang tersebut. Namun saat mengetahui kalau Wan Beom itu adalah dokter hewan, orang itu menjadi panik dan mulai berteriak tidak jelas. Akhirnya dokter memukul kepalanya agar dia pingsan. MC pun pergi untuk menyendiri. Sekarang hal yang dia miliki hanyalah foto keluarganya. Namun setiap melihat foto itu, dia melihat ada sesuatu yang aneh. Karena latar dari foto itu memiliki bunga yang aneh. Mirip seperti alien. Jika bunga itu tumbuh di lokasi tertentu, maka ada kemungkinan untuk menemukan tempat itu. Karena hal itu foto ini harus dilindungi. Karena ini hanya satu-satunya petunjuk yang dia punya. Berlanjut ke orang jahat di mana anak buahnya sudah mengumpulkan semua orang. Salah satu orang bertanya kenapa mereka semua dikumpulkan di sini. Namun orang jahat itu maju dan memukul orang itu hingga jatuh. Anak buahnya bilang kalau sepertinya tidak semua orang berkumpul di sini. Masih terdapat dokter, anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang belum berkumpul. Mendengar hal itu, bos itu pergi ke tempat MC dan menyuruhnya untuk pergi ke pusat stasiun dalam waktu 2 menit. Jika tidak maka dia akan diusir. Mendengar hal itu, MC bilang kalau bagaimana caranya kalian bisa mengusirku. 2 menit adalah waktu yang cukup untuk mengurus kalian. Namun mereka telah mengambil foto MC saat MC sedang tidur. Mendengar hal itu MC menjadi marah dan bilang akan membunuh mereka. Tapi bos itu langsung mengancamnya kalau mendekat sedikit saja, maka dia akan merobek foto ini. Akhirnya MC ditendang oleh mereka. MC bilang kalau dia sangat ceroboh karena kehilangan foto itu saat tidur. Bosnya bilang untuk mengawasi anak itu dan jangan sampai melepaskan foto itu. Tidak lama datanglah Haru yang datang untuk membantu MC. Tapi MC menolak ajakannya dan bilang tidak membutuhkan bantuan manusia. Mendengar hal itu, Haru bilang kalau panggil dia dengan namanya bukan sebutan manusia. MC pun mengingat kembali pesan ayahnya untuk jangan pernah percaya manusia. Saat semuanya sudah berkumpul, orang jahat itu bilang kalau mulai sekarang, kalian diberi 2 pilihan untuk mengikutinya atau tidak mengikutinya. Setiap orang yang tidak mengikutinya akan diusir keluar. Mendengar hal itu, semua orang spontan mengikutinya. Wan Beom yang melihat hal itu menjadi tahu kalau orang yang kuat memerintah orang yang lemah. Namun sebagai seorang dokter, dia tidak akan menyerah untuk membantu para pasien yang butuh bantuan. Akhirnya terbentuklah orang-orang yang mengikuti dan tidak mengikuti orang jahat itu. Terdapat seorang perempuan yang baru bangun. Dia kaget karena tidak ada yang mengajaknya untuk mengikuti bos itu. Dia bilang kalau sekarang takdir mereka hanya ditangkap dan disiksa. Dan juga terdapat anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya. Karena itu seseorang melindunginya sampai dia bertemu dengan orang tuanya. Lalu tibalah saat di mana pembagian makanan, orang-orang diberi makanan sesuai jatah masing-masing dan tidak boleh ambil banyak. Namun hanya orang-orang yang mengikuti orang jahat itu yang mendapat jatah lebih banyak. Dan juga terdapat orang yang dipanggil tangan kiri bos. Panggilannya adalah kepala ayam. Namun anak kecil itu berlari membawa makanannya dan menabrak kepala ayam. Namun kepala ayam tidak marah. Malah dia meminta agar bagian makanannya diberikan pada anak itu. MC pun masih bingung bagaimana dia bisa mendapat fotonya. Namun Haru masih ngambek dengan kelakuan MC. Namun seseorang melihat mereka berdua. Perempuan itu bangun dan ingin berbicara dengan MC. Tapi MC memegang tangannya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Mendengar hal itu perempuan itu bilang agar MC berbaikan dengan Haru. Namun MC bilang kalau dia tidak peduli dengan perempuan itu karena dia masih seorang manusia yang tidak dapat dipercaya. Perempuan itu bilang kalau dia merasa kasihan dengan MC. Karena dia seperti kesepian.
Dia bilang kalau MC mati maka dia akan berduka untuknya. MC membalas kalau dia tidak akan peduli jika perempuan itu mati. Mendengar hal itu perempuan itu hanya tertawa dan tersenyum sambil batuk. Setelah 4 hari berada di stasiun kereta, MC masih disiksa oleh orang-orang itu. Dia mengingat perkataan ayahnya bahwa pada dasarnya manusia itu lemah dan sekarang dia paham maksud perkataan itu. Setelah itu, dia kembali ke tempatnya semula dan ditawarkan makanan oleh perempuan semalam. Namun batuk perempuan itu semakin parah, hingga dia jatuh pingsan. Melihat hal itu MC menjadi panik lalu dokter datang untuk mengurusnya. Kata dokter perempuan itu memerlukan obat, jadi harus pergi ke permukaan untuk mendapatkan obat itu. MC pun bertanya jika tidak mendapat obatnya apakah kondisinya akan memburuk. Tapi sebelum itu datanglah para berandal tadi untuk memanggil dokter agar mengurus bawahan bos. Dokter bilang kalau dia tidak bisa melakukan itu karena harus mengurus perempuan ini dulu. Perempuan itu bilang kalau tidak apa-apa, beritahu saja lokasi obatnya dan dia akan pergi sendiri. Namun berandal itu langsung menusuk perempuan itu hingga terjatuh. MC pun melihat kalau life force perempuan itu semakin memudar dan bertanya kenapa manusia mati dengan mudah. Perempuan itu bilang pada MC, "Jika kamu tidak peduli, mengapa sangat serius?" Lalu perempuan itu menghembuskan nafas terakhirnya. MC tenggelam dalam kemarahan. Dia bertanya apakah kau tidak memegang foto itu. Melihat kalau fotonya aman, MC langsung melesat ke depan berandal itu. MC pun memukul berandal itu hingga terlempar ke tembok, lalu mengambil pisau itu dan ingin menusuknya. Namun MC mengurungkan niatnya karena berandal ini sangat lemah. Bahkan saat diserang dia tidak bereaksi apa-apa. Tapi mengingat kembali perkataan ayahnya, MC ingin membunuh orang itu. Namun dokter menghentikannya dengan bilang kalau kau membunuhnya, maka kau akan menyesal. Tapi MC bertanya apakah kau khawatir pada manusia ini. Dokter bilang tidak, tapi dia khawatir dengan hati MC. Akhirnya MC mengurungkan niatnya dan bilang kalau dia hanya akan sama seperti berandal ini jika membunuhnya. Tapi datanglah teman berandal itu yang ingin memukulnya dari belakang, namun serangannya dihindari dan diberi serangan balik oleh MC. Melihat hal itu, teman berandal yang terakhir mengancam MC dengan ingin merobek foto itu namun dia mengurungkan niatnya dan mengembalikan foto itu pada MC. Melihat pertarungan itu, semua orang menjadi kaget dengan kemampuannya. Lalu MC bertanya apakah mereka pernah melihat latar foto ini sebelumnya. Namun mereka juga tidak pernah melihat bunga seperti itu sebelumnya. Salah satu dari mereka bilang ini akan mudah jika mereka punya akses ke internet. Tidak lama datanglah bos tempat itu dan ingin memberinya pelajaran. Beberapa orang membakar kayu untuk membuat makanan. Tapi tiba-tiba datanglah monster ke bawah tanah. Bos yang ingin melawan MC tiba-tiba panik karena dia tidak bisa melihat apa-apa dari mata MC. Semuanya hanyalah kekosongan. Tidak lama datanglah yang telah terjangkit monster dan menusuk seseorang di belakang. Bos yang melihat itu langsung memukul orang itu dan memotong-motongnya dengan kapak. Saat ingin bergembira, tiba-tiba datang monster dari pintu belakang. Melihat monster yang datang, orang-orang itu menjadi panik dan mulai berlarian menyelamatkan diri. Bos pun bilang pada mereka, mau sampai kapan mereka akan terus ketakutan. Mereka akhirnya mendapat semangat untuk melawan monster itu. Namun bos tiba-tiba tertusuk oleh monster itu hingga terbunuh. Mereka pun takut karena seharusnya monster itu sudah mati dibunuh sebelumnya. Satu persatu dari mereka mati dimangsa oleh monster itu. Begitupun dengan orang-orang yang bersama MC pun takut dimangsa oleh monster itu. Salah satu dari mereka ingin pergi untuk melihat anak kecil itu. Namun dia merasa putus asa kalau monster itu telah memangsa anak itu. MC pun maju dan memakai stand yang sama untuk melawan monster-monster itu. Haru dan anak kecil serta orang sakit itu sedang bersembunyi dari serangan monster itu. Haru yang mulai ketakutan pun mulai berpikir untuk lari meninggalkan mereka berdua. Tapi dia mengubah pikirannya saat ditahan oleh anak kecil itu. Tiba-tiba monster itu ingin memangsa mereka, tapi laki-laki itu menahan monster itu dan bilang agar mereka cepat melarikan diri. Haru langsung berlari secepatnya sambil membawa anak kecil itu. Di tempat bos mereka tetap berusaha menyerang monster itu,
Namun setiap diserang monster itu terus beregenerasi. Dan juga bos akhirnya berubah menjadi monster. MC akhirnya maju melawan monster itu dan menghindari setiap serangannya. Lalu melompat dan mengikat akar monster itu hingga tidak bisa bergerak. Lalu mencabut inti monster itu. Tapi inti monster itu memanggil monster lainnya untuk menyerang MC. Tapi MC menyerang monster itu dan melesat ke belakang lalu mengambil kapak. Namun dia terkena serangan sikut oleh monster itu tapi masih bisa bertahan. Semua orang hanya bisa menaruh harapan mereka ke MC. Akhirnya MC mengingat perkataan ayahnya kalau tidak ada makhluk hidup yang abadi. Semuanya pasti memiliki inti kehidupan. Jadi incarlah hal itu. MC pun maju melompat ke belakang monster besar dan menebas inti monster itu hingga hancur. Semua orang kaget melihat MC telah mengalahkan monster itu. Berlanjut pada Haru yang sedang lari dari monster itu. Namun tepat di depan terdapat monster yang membuat Haru refleks menghindari monster itu dan tidak sengaja melepas genggamannya dari anak kecil itu. Tapi Haru terus lanjut berlari hingga ke tempat dokter. Wali dari anak kecil itu bertanya, apakah anak itu bersama Haru sebelumnya? Tapi di belakang terdengar tangisan anak kecil. Monster pun ingin memangsa anak kecil itu. Tapi kepala ayam dengan cepat langsung menolong anak kecil itu tepat waktu. Tapi monster itu langsung pergi dari situ dan fokusnya mengarah ke arah MC. MC akhirnya membunuh monster kedua, tapi masih terdapat 3 monster. Berbeda dengan monster sebelumnya, para monster ini tidak memiliki titik buta. Jika salah serangan sedikit saja bisa berakibat fatal. Dia pun mulai berpikir untuk melarikan diri saja karena lebih gampang melarikan diri daripada menyerang. Namun saat memikirkan hal itu, MC teringat perempuan yang baru meninggal sebelumnya. Hal itu membuat dia lengah dan terkena serangan di bagian belakang. Tapi datanglah kepala ayam untuk membantu MC melawan para monster. Paman Kacamata juga datang untuk membantu. MC pun bingung kenapa manusia ingin membantunya. Kepala ayam bilang untuk bertahan hidup. Paman Kacamata bilang kalau MC mati, maka sama saja dengan mereka semua mati. MC bilang agar mereka untuk alihkan perhatian para monster. Monster pertama maju untuk menyerang MC, tapi serangannya dihindari dan perhatiannya dialihkan oleh kepala ayam. Akhirnya MC mengambil kapak untuk maju ke monster kedua. Tapi monster itu menembakkan laser dari intinya dan dilanjutkan dengan beberapa serangan lainnya. Tapi MC masih bisa menghindari serangan itu. Lalu melompat dan menebasnya. Sayangnya serangan itu meleset. Monster itu ingin menyerang balik tapi Paman Kacamata melindungi MC tepat waktu. Lalu MC maju ke depannya dan berhasil menebas inti monster itu. Melihat inti monster itu, kepala ayam bertanya bagaimana dia bisa menemukan kelemahan para monster. MC bilang kalau kau bisa melihatnya jika kau fokus. Namun tidak satu pun dari mereka yang bisa menemukan kelemahan monster itu. Paman Kacamata bilang agar mereka saja yang mengalihkan perhatian monster itu dan MC yang menyerang inti mereka. Tapi kepala ayam maju duluan tapi dia terkena pukulan oleh monster itu hingga terpental ke tembok. Melihat semua itu, MC menjadi tahu kalau para manusia ini berbeda dengannya. Jadi dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. MC pun menebas inti monster kedua. Tapi dia mengingat kalau masih terdapat monster lainnya yang belum dia bunuh. Monster yang sebelumnya belum hancur tiba-tiba ingin menyerang Haru. Tapi MC dengan tepat waktu berhasil menghancurkan inti monster tersebut. Lalu jatuh pingsan. Tidak lama setelahnya MC bangun dari pingsannya. Dokter pun bertanya apakah kamu baik-baik saja. Sudah 2 hari berlalu. MC pun membuka perban tersebut namun semua lukanya sudah pulih total. Dokter yang melihat hal itu kaget karena dia tidak pernah melihat pemulihan secepat ini sebelumnya. Paman Kacamata pun berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan mereka. Paman Kacamata pun bertanya kenapa kepala ayam membantu mereka. Bukannya dia orang jahat. Kepala ayam bilang kalau dia tidak punya hubungan dengan orang jahat itu. MC pun mulai memanggil Haru dengan namanya dan bukan sebutan manusia. Jumlah orang yang selamat hanya tersisa 12 orang dan dalam 2 hari terdapat 43 jenazah. Paman Kumis ingin bertanya siapa sebenarnya identitas MC.
MC pun bilang bahwa selama hidupnya, dia telah menerima latihan untuk persiapan kiamat ini. MC pun menunjukkan foto keluarganya pada mereka. Mereka semua percaya dengan cerita kalau MC telah dilatih di ruang bawah tanah seumur hidupnya. Dokter pun bilang kalau dia percaya, karena saat merawatnya tubuh dia penuh dengan berbagai macam luka yang tidak seharusnya dimiliki oleh orang biasa. Namun MC bilang kalau semua lukanya adalah bukti kalau dia sudah berjuang. Namun Paman Kumis bilang kalau dia tidak percaya padanya, kalau kau sudah tahu kiamat akan datang, kenapa tidak memberitahu orang lain? Namun beberapa dari mereka tidak peduli, karena hanya MC yang bisa mengalahkan monster itu. Kata Paman Kacamata mungkin dia bisa menemukan lebih banyak informasi jika sudah menemukan ibunya. Tapi kata Paman Kumis kalau semua itu tidak berguna, bahkan kita tidak tahu masih bisa hidup besok atau tidak. Bahkan tempat penyimpanan makanan mereka telah tertimbun bebatuan. Dokter pun bilang kalau sudah begini harus ada yang naik ke atas untuk mencari makanan dan bertanya apakah ada yang mau menawarkan diri. Kepala ayam spontan menawarkan diri karena dia bosan berada di bawah tanah selama lebih dari 1 minggu. Namun kata Paman Kacamata biar dia saja yang pergi karena luka kepala ayam masih belum sembuh. Namun Paman Kacamata juga masih belum sembuh. Namun beberapa dari mereka tidak ada yang mau pergi ke atas karena takut. MC pun menawarkan diri untuk pergi ke atas, karena dia bisa mencari tahu tentang foto keluarganya dan mungkin bisa menemukan tempat yang lebih bagus. 2 orang siswa lainnya juga ingin pergi ke atas. Mereka termotivasi karena melihat MC yang memiliki usia yang tidak beda jauh dengan mereka tapi bisa berhadapan dengan monster. MC pun ingin bersiap pergi hanya dengan menggunakan celana dan tidak ada baju. Tapi perempuan desainer telah menjahit baju untuknya sewaktu dia tidur. MC pun berterima kasih atas pakaian itu karena selama masa hidupnya dia hanya menggunakan 1 set pakaian saja. Paman Kacamata bingung kenapa para monster bisa tahu tempat ini. MC bilang kalau para monster tertarik kepada api. Salah satu siswa mengenal Haru karena dia adalah atlet lintas lari. Dia mengenali Haru dari luka di dahinya. Siswa itu bilang kalau Haru sangat keren saat berlari. Namun Haru bilang kalau hal itu tidaklah keren. Lalu terdapat flashback di mana Haru dulunya pernah dijadikan sandera oleh orang lain dan disabet ke bagian dahinya. Hal itulah yang membuatnya trauma dan tidak percaya diri ketika berada di sekolah. Haru pun ditanya oleh temannya apa hal yang paling dia takuti. Dia menjawab kalau dia takut mati. Bahkan saat kelas lari pun, Haru merasa kalau ada sesuatu yang berbahaya yang mengintainya. Karena hal itu, Haru merasa kalau dia sedang melarikan diri dan dia seorang pengecut. Mulai dari situlah karir Haru sebagai atlet lari dimulai. Bahkan saat ada penggemar yang ingin berfoto dengannya, Haru langsung lari ke pojokan. Ayahnya bahkan memuji Haru dan ingin menonton putrinya di TV nanti. Namun Haru bilang setiap kali memikirkan trauma itu, Haru langsung berlari seperti pengecut. Tapi ayahnya bilang kalau tidak apa-apa menjadi pengecut dan memeluknya, sambil bilang kalau kau tidak harus menyembunyikannya lagi karena luka itu adalah pengingat kalau kau adalah petarung yang gagah berani. Namun tidak lama setelah ibu dan adiknya ingin pergi, monster langsung menghancurkan rumah itu dalam sekejap. Ayah Haru mencari istri dan anaknya di tumpukan batu. Dengan salah satu kaki yang sudah hilang. Saat tahu kalau istrinya tidak selamat. Ayahnya bilang pada Haru untuk jangan mendekat. Ayahnya bilang kalau Haru bisa melarikan diri, biar dia saja yang ada di sini. Namun Haru bilang kalau dia tidak mau kehilangan satu-satunya ayah yang dia punya. Tapi ayah Haru sudah putus asa karena melihat monster di depan. Haru yang mulai termakan traumanya akhirnya melarikan diri dari situ. Berlanjut pada masa sekarang. Saat MC ingin pergi, Haru pun menawarkan diri untuk pergi bersama mereka. Karena dia tidak ingin menjadi pengecut lagi. Lalu saat berada di luar mereka mengecek setiap tempat untuk melihat keberadaan para monster. Hal pertama yang harus mereka buat adalah peta untuk menandai sumber daya. Haru yang percaya diri ingin melakukannya menjadi ragu karena struktur kota telah banyak berubah dari yang dia ketahui. Setelah berjalan-jalan hanya ini makanan yang bisa mereka kumpulkan. Sebagian besar makanan sudah basi dan salah satu siswa bilang agar lebih baik mereka memakan makanan yang basi terlebih dahulu. Namun salah satu siswi ragu karena mereka seharusnya membawa makanan itu di pangkalan dulu,
Siswa itu bilang bukankah tidak adil jika kita tidak mendapat hadiah. Tapi saat melihat MC yang memakan makanan itu, mereka juga ikut makan bersama. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Namun saat berjalan terdapat monster yang ingin memangsa mereka dari atas. Saat monster itu jatuh, belum ada reaksi apa-apa dari monster itu. Tapi saat siswa kacamata menjatuhkan kaleng, monster itu langsung menggeliat untuk maju. MC menjadi tahu kalau monster itu bereaksi terhadap suara. Menilai situasi itu, MC berpikir untuk menyelesaikan ini dalam satu serangan dengan senjata yang diberikan Paman Kumis. Dia langsung maju melesat ke atas monster itu dan berhasil menghancurkan inti monster itu tanpa menimbulkan suara. Setelah itu mereka pergi ke tempat aman. MC pun kembali mengingat perkataan ayahnya agar tidak boleh bergantung pada senjata. Karena senjata tidak akan cocok untuk orang seperti mereka. Suatu saat kau akan segera mengerti. Namun MC masih bingung dengan apa maksud ayahnya. Karena tidak mungkin dia bisa menang melawan monster tanpa menggunakan senjata. Namun satu hal yang pasti, MC menjadi mengerti dengan semua pelatihan tidak masuk akal yang diberikan ayahnya. Semua itu agar bisa bertahan hidup melawan para monster. Tapi MC masih bingung kenapa ayahnya membuka semua pintu saat di bawah tanah. Pasti semua itu bukanlah bagian dari rencana awalnya. Jika dia tidak melarikan diri maka dia akan mati dari para monster. Tapi kenapa para monster mengincar ruang bawah tanah? Lalu bagaimana ayah tahu kalau kiamat akan datang? Siswa kacamata tidak bisa memecahkan inti itu. Namun saat terkena sedikit sentuhan MC, inti itu langsung hancur. Saat MC sedang tidur, dia bermimpi mengenai ayahnya yang dulunya masih normal. Ayahnya menceritakan sebuah buku dari kampung halamannya tentang seorang pahlawan. Tapi MC terbangun karena Haru berada di atasnya. Haru menutup mulut MC dan menunjuk ke arah kanan. Dia merasa takut kalau itu adalah monster. Tapi itu hanyalah seekor tikus. MC pun bilang padanya agar cepat menyingkir karena dia agak berat. Haru pun mulai menggambar peta dan menandai tempat yang berbahaya. MC bilang bahwa dia punya rencana jadi mereka harus segera pergi. Siswa kacamata bertanya siapa nama MC. Namun MC bilang kalau dia tidak punya nama, karena sejak kecil dia tidak dipanggil dengan nama. Akhirnya seorang siswa mempunyai ide agar mereka membuat nama saja untuk MC. MC pun tiba-tiba teringat buku yang dibaca ayahnya dan spontan bilang kalau namanya Blue. Haru bilang kalau itu nama yang aneh dan kenapa dia memilih nama itu. Tapi Blue bilang kalau itu nama yang dia lihat pada buku yang dia baca saat kecil. Lalu mereka semua berkenalan lagi dengan benar. Siswa itu bernama Yeojin, anak kacamata bernama Jihyun lalu Haru. MC pun memperkenalkan dirinya sebagai Blue. Blue merasa senang karena ini adalah salah satu impiannya saat berada di ruang bawah tanah. Namun Blue masih ragu untuk berteman dengan mereka karena dia harus menemukan ibunya. Saat berjalan, mereka mendengar jeritan seseorang yang ingin dimangsa oleh monster. Yeojin yang melihat itu spontan ingin pergi membantu orang itu. Meski sudah ditahan Blue, Yeojin tetap pergi membantu orang itu. Namun monster itu kembali bangkit dan ingin memangsa Yeojin, tapi Blue dengan cepat membunuh monster itu. Blue marah karena yang dilakukan Yeojin telah membahayakan mereka. Ternyata kaki orang itu telah patah. Blue menjadi tahu kalau suatu saat mereka akan berbuat seperti ini. Tidak lama pada monster mulai berdatangan karena mendengar suara mereka. Blue bilang kalau dia tidak akan membantu orang itu. Sudah cukup mereka meletakkan hidup mereka dalam bahaya. Blue bilang pada Yeojin, jika kau benar-benar ingin membantu manusia itu, dia tidak akan peduli. Tapi jangan mengikuti mereka lagi. Mendengar hal itu Jihyun setuju karena mereka tidak punya waktu untuk khawatir dengan orang lain dan memohon karena masih ada orang-orang yang menunggu mereka di markas. Yeojin pun setuju dan dia akan mendengarkan mereka. Mendengar hal itu orang itu mulai bicara dengan besar karena dia tidak ingin mati sendirian. Dia bilang kalau mereka melakukan pembunuhan. Akhirnya para monster mulai berdatangan. Haru pun mulai panik karena para monster datang dari semua arah. Kata Blue ini masih tidak terlalu buruk, karena mereka masih bisa melarikan diri dengan cepat sebelum ketahuan.
Tapi orang itu sadar akan hal itu dan dia ingin merokok di area itu. Dia tahu kalau para monster tertarik dengan api. Saat dia menjentikan korek itu, para monster langsung datang ke tempat itu. Blue bilang agar mereka semua lari. Akhirnya Blue melawan para monster itu sendirian. Tapi orang itu terus menjentikan koreknya yang membuat para monster terus berdatangan. Saat monster itu ingin menyerang Blue, Ji-hyun mengalihkan perhatian monster itu. Namun Blue bertanya kenapa mereka masih belum lari. Ji-hyun bilang kalau dia tidak bisa meninggalkan Blue sendirian. Jadi mereka harus lari sama-sama. Akhirnya Ji-hyun dan Yeojin menahan monster itu. Tapi saat sedang berbicara, terdapat monster yang berbentuk aneh dan dia memiliki 4 inti. Monster itu langsung maju ke depan Blue dengan jantung Ji-hyun di tangannya. Melihat Ji-hyun yang mati, Haru dan Yeojin menangis putus asa. Blue yang marah langsung ingin menusuk monster itu, tapi senjatanya dipatahkan dengan satu jari dari monster itu. Lalu dengan serpihan senjata Blue, monster itu menjentikan jarinya dan berhasil membuat Blue terlempar hingga tulangnya retak. Akhirnya monster itu menghancurkan jantung Ji-hyun hingga hancur. Blue menyuruh mereka berdua agar cepat lari. Haru pun teringat traumanya dan ingin lari. Tapi dia teringat kalau dia tidak bisa meninggalkan orang-orang yang berharga untuknya. Namun Blue yang sudah tidak kuat dan ingin diserang oleh monster. Tapi Yeojin dengan cepat mengorbankan dirinya untuk Blue. Lalu meminta maaf karena semua salahnya yang telah membahayakan semua orang dan dia maju ke depan monster aneh itu. Akhirnya dia dibunuh oleh monster itu. Dan inti monster itu terus bertambah. Melihat semua itu, Blue bilang agar Haru cepat lari karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Blue bilang kalau semuanya menyenangkan bersama mereka dan dia tidak ingin kehilangan orang lain lagi. Jadi larilah, aku tidak ingin melihat kalian mati lagi. Melihat Blue yang melakukan hal yang sama seperti ayahnya, Haru ingat kalau ini sama seperti saat dia melihat ayahnya terakhir kali. Haru pikir kalau ayahnya mati dalam keadaan membencinya. Namun melihat Blue yang tersenyum, Haru mengingat bahkan di saat terakhirnya ayahnya mati dengan kondisi mencintainya. Akhirnya Haru menyiram bensin ke sepatunya dan bilang kalau mereka berdua bisa menjadi teman, jadi jangan menyerah. Kita akan hidup apapun yang terjadi. Lalu Haru menyalakan korek itu dan membakar sepatunya dan bilang kalau dia akan menemui Blue di markas. Para monster langsung berlari mengikuti Haru dan menyerangnya. Tapi setiap serangan mereka dapat dihindari oleh Haru dan dia terus berlari. Monster yang aneh sebelumnya juga ingin memangsa Haru, tapi Blue mengalihkan perhatiannya dan bilang kalau lawannya adalah aku. Blue bilang kalau monster ini jauh lebih kuat dibanding monster lainnya. Tapi Blue bisa melihat titik lemahnya, juga bisa merasakan life force dari monster tersebut. Namun dia tidak tahu cara untuk mengalahkan monster ini. Saat melihat senjatanya yang jatuh, Blue berlari dan ingin mengambilnya. Tapi monster itu mencegahnya mengambil senjata itu. Blue teringat perkataan ayahnya kalau kita tidak bisa bergantung pada senjata karena orang-orang seperti mereka tidak seharusnya menggunakan senjata. Ayahnya bilang kalau bahkan tanpa senjata, mereka lebih kuat dari apapun. Lalu Blue menggunakan stand yang sama seperti ayahnya. Ayahnya bilang agar Blue mengingat jurus ini. Dia bilang kalau semua makhluk hidup mengalirkan life force pada diri mereka. Entah itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Jadi gunakanlah kekuatan itu untuk keuntunganmu. Salurkan life force pada jarimu lalu perintahkan kekuatan itu. Akhirnya Blue mengeluarkan kekuatannya. Rasanya tubuhnya seperti sedang terbakar. Dulu Blue bertanya apa yang terjadi jika dia sudah bisa merasakannya. Ayahnya bilang kalau dia bisa saja bergerak secepatnya. Saat monster itu ingin menyerang Blue dari belakang. Tapi Blue dengan cepat bereaksi pada serangan itu. Blue langsung melancarkan serangan ke perut monster itu yang berhasil membuatnya terpukul mundur hingga gemetar. Dengan life force, Blue bisa melihat gerakan monster itu, seperti segala hal bergerak dengan lambat. Blue merasa jika bisa melawannya dengan seimbang. Akhirnya monster itu maju menyerang Blue, tapi Blue menghindari serangannya. Namun dia ditahan di bagian lengan dan dilempar ke belakang disambung dengan tendangan dan pukulan beruntun. Namun Blue dengan cepat menghindari serangan itu dan maju melesat dari bawah. Disambung dengan pukulan ke samping monster itu.
Melihat dampak serangan Blue, monster itu akhirnya melindungi perutnya. Blue pun mengumpulkan lebih banyak life force di tangannya meskipun kesakitan. Akhirnya Blue berhasil mengumpulkan life force-nya. Monster itu langsung melesat maju dan ingin menyerangnya. Tapi Blue dengan pukulannya berhasil melubangi perut monster itu. Namun saat selesai menyerang, Blue langsung terbaring kesakitan. Dan serangan Blue sebelumnya masih belum terkena semua inti monster itu. Monster itu akhirnya memakan dua teman Blue dan mulai beregenerasi. Saat selesai monster itu mencekik Blue dan tersenyum. Blue pun mulai kehilangan kesadarannya. Dia seperti terbenam dalam suatu kekuatan. Lalu Blue kembali bangun dengan mata yang merah. Blue pun meremas tangan monster itu hingga putus. Lalu dia maju menyerang monster itu. Namun panel tiba-tiba berpindah ke Paman Kacamata. Kepala Ayam dan perempuan kacamata datang untuk mencari Blue. Akhirnya mereka menemukan Blue yang sedang terbaring di tanah. Paman Kacamata akhirnya mengangkat Blue dan ingin membawanya. Namun Kepala Ayam kaget melihat sesuatu seperti dampak serangan yang sangat besar. Saat sedang dalam perjalanan pulang, Blue akhirnya mulai sadar. Tapi dia bingung kenapa dia masih hidup. Tidak lama datang monster yang ingin menyerang mereka. Hanya saja Blue dengan cepat maju dan menyerang monster itu menggunakan life force-nya hingga terbaring lemas. Mereka yang melihat itu menjadi kaget dan Kepala Ayam bertanya apakah Blue adalah manusia. Berlanjut di markas di mana Paman Kumis sedang memperbaiki radio tapi radio itu masih belum mendapat sinyal. Jadi untuk sekarang lebih baik menunggu pengumuman dari militer atau pemerintah. Ternyata Haru masih selamat dari kejadian itu. Dia hanya duduk diam menunggu Blue. Saat melihat Blue yang sudah pulang, Haru langsung berlari dan memeluk Blue dengan erat. Dalam ekspedisi pertama mereka berhasil mengumpulkan cukup perbekalan untuk 7 hari ke depan dan sedikit obat-obatan. Hanya saja hasilnya tidak sepadan karena telah kehilangan 2 orang. Blue akhirnya terbangun dan melihat kaki Haru yang memiliki bekas luka bakar. Haru bilang kalau keadaan Blue jauh lebih buruk. Tapi Blue bilang kalau dia bisa kembali pulih jika tidur dalam beberapa hari. Haru menyanjung Blue karena Blue terus bertarung dan tidak sepertinya yang pengecut. Namun meskipun pengecut, dia ingin bertarung bersama Blue. Lalu datanglah anak kecil itu dan memberikan penjepit rambutnya pada Haru sebagai hadiah. Haru pun menerima hadiah itu dan memakainya. Tidak lama terdengar suara dari radio yang bilang kalau dia sudah mempersiapkan diri sejak tahu bahwa kiamat akan datang. Meskipun percaya padanya itu terserah pada kalian. Dia bilang kalau namanya adalah Liz. Dia mengusulkan agar mereka yang masih hidup memberitahu lokasi mereka satu sama lain agar mereka bisa bersatu dan bertahan hidup dari para monster itu. Untuk caranya mereka hanya perlu menyalakan senter di waktu yang ditentukan. Saat Paman Kacamata menyalakan senter, ternyata masih banyak orang lainnya yang masih selamat di luar sana. Namun Paman Kacamata masih ragu pada Liz. Apakah dia berkata jujur mengenai tahu tentang kiamat atau tidak? Blue yang sebelumnya yakin kalau tidak ada orang selain ayahnya yang tahu akan kiamat ini menjadi memiliki harapan. Bahwa orang itu bisa membantu menemukan ibunya. Saat tahu di mana lokasi orang lain. Blue pun bersiap untuk pergi diam-diam ke tempat mereka. Tapi Kepala Ayam datang dan bilang dia akan ikut. Kepala Ayam bilang kalau dia bisa mengandalkannya karena dia lebih tua dari Blue. Dan panggillah aku kakak. Namun Blue memanggilnya Kepala Ayam. Haru juga ingin ikut untuk pergi bersama Blue. Tidak lama datanglah Paman Kumis dan Paman Kacamata. Paman Kumis pun khawatir kalau Blue pergi dengan tidak membawa senjata. Namun Paman Kacamata bilang kalau Blue tidak membutuhkan senjata. Karena dia dengan mudah bisa mengalahkan monster dengan tangan kosong. Panel pun berpindah di mana Kepala Ayam menunjukkan gaya yang sama seperti Blue saat menggunakan life force. Namun Blue bilang kalau dia harus bisa merasakan life force-nya dahulu. Tiba-tiba Blue menyuruh mereka untuk berhenti karena dia merasakan keberadaan manusia. Ternyata itu adalah seorang perempuan. Dia meminta tolong karena sedang melarikan diri dari monster. Jika membantunya, maka dia akan memberi hadiah. Mendengar hal itu, Kepala Ayam ingin membantu perempuan itu. Namun Blue merasa ada sesuatu yang aneh, karena dia bisa merasakan kalau terdapat banyak orang di tempat itu.
Akhirnya perempuan itu mengeluarkan sifat aslinya dan bilang kalau dia berniat membawa kalian di base-nya agar mereka diurus di sana. Perempuan itu bilang agar mereka melepas semua benda yang mereka punya. Blue dan kepala ayam langsung melepas baju dan senjata mereka. Lalu saat ingin menyerahkan jaketnya, kepala ayam dengan sengaja menjatuhkannya dan menendang laki-laki itu hingga pingsan, lalu mengambil baju orang itu. Melihat semua itu, perempuan itu menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka. Saat Blue diserang, dia menghindari serangan itu dan memukul pria itu dan melempar pisaunya ke arah pria itu. Dilanjutkan dengan kepala ayam yang memukul mereka dengan tongkat baseball. Melihat Haru yang sendirian, dia menyuruh mereka menyerang Haru. Tapi Haru dengan cepat menghindari semua serangan itu. Tidak lama terdapat monster yang datang. Blue dan lainnya akhirnya berlari ke sebuah rumah kosong untuk bersembunyi. Namun Blue merasa kalau tempat ini sengaja dibuat kotor oleh seseorang. Tidak lama Haru dan kepala ayam menginjak jebakan yang membuat mereka terangkat. Lalu turunlah seseorang dari atap dengan memakai pisau. Pria itu mengancam Blue untuk tidak mendekat, atau dia akan membunuh gadis ini. Pria itu bertanya kenapa mereka ke sini. Blue bilang kalau mereka sedang dalam perjalanan untuk mencari sumber dari siaran radio itu. Namun pria itu menertawai Blue karena percaya dengan radio itu. Dia bilang kalau menyalakan lampu di tempatmu, itu sama saja dengan meminta mereka merampokmu. Pria itu tidak percaya dengan ramalan kiamat yang dibicarakan orang di radio. Namun Blue bilang kalau itulah kebenarannya, karena dia juga sedang mempersiapkannya dan ada kemungkinan orang itu mengatakan sebenarnya. Namun pria itu bilang kalau Blue berbohong dia akan membunuh Haru. Melihat hal itu Blue langsung maju menyerang pria itu. Tapi dia menghindari serangan Blue dan ingin menusuknya, tapi Blue menahan tusukan itu, hanya saja dia kena tendangan pria itu. Pria itu maju mencoba menyabet Blue, tapi setiap serangannya dihindari oleh Blue dan diberi serangan balik. Hanya saja serangan itu dihindari oleh pria itu. Kata pria itu kalau Blue sedikit berbeda dibanding perampok lainnya. Blue merasa aneh karena setiap serangan orang ini seperti sudah mengantisipasi setiap gerakannya. Blue memutuskan untuk menyerang dengan lebih cepat dan perlahan semakin mendekat. Tapi saat ingin bertukar serangan tiba-tiba terdapat monster di luar rumah yang membuat mereka berdua menghentikan serangan mereka. Saat monster itu sudah pergi, pria itu melanjutkan menyerang Blue. Akhirnya Blue tidak punya pilihan lain dan menggunakan Stand Life Force. Blue pun memfokuskan life force-nya pada tangannya dan melesat ke belakang pria itu dan memegang pisaunya. Saat pria itu ingin bereaksi, Blue bilang agar tetap tenang. Setelah mengikat pria itu, kepala ayam dan Haru memutarnya sebagai bentuk balas dendam. Dia bertanya apa yang mereka mau darinya, namun Blue bilang kalau dia tidak menginginkan apa-apa. Dia hanya ingin pergi ke pusat lokasi siaran radio itu. Mendengar hal itu, pria itu berpikir kalau awalnya Blue hanya bercanda. Pria itu bertanya gerakan apa yang dilakukan Blue tadi, karena dia tidak bisa melihat gerakan itu. Namun Blue merasakan kalau ada sesuatu di atas mereka. Saat di atas terlihat adik perempuan dari pria itu yang sedang sekarat tapi terjangkit dengan monster itu. Kata pria itu monster itu tidak berbahaya, karena selama monster itu menempel maka hidup adiknya masih bisa diperpanjang. Kepala ayam bertanya, kenapa tidak ditarik saja monster itu darinya? Pria itu sudah mencobanya tapi monster tersebut telah mengakar lebih dalam. Kepala ayam bilang kenapa tidak membunuh monster itu saja. Tapi pria itu tertawa dan bertanya, memangnya ada cara untuk membunuh monster itu? Kepala ayam bilang kalau kau hanya perlu menghancurkan inti monster itu saja. Namun pria itu tertawa dan bilang kalau monster ini tidak memiliki inti yang bisa menghancurkannya. Blue bilang kalau monster ini tidak memiliki inti di tubuhnya. Pria itu menyuruh mereka untuk berhenti membual dan cepat pergi dari sini. Blue pun memutus ikatan pria itu dan pergi dari sana. Pria itu bergurau dengan adiknya kalau dia bertemu sekelompok orang aneh. Namun tidak lama saat mengambil boneka adiknya, terdapat monster yang naik ke atas. Pria itu mengambil pisau dan memprediksi pergerakan monster itu. Namun kepalanya pusing karena kemampuannya sudah digunakan berlebihan. Akhirnya pria itu ditangkap oleh monster itu. Saat melihat boneka di bawah, dia teringat kalau dia ingin memberikan boneka itu pada adiknya.
Di masa lalu, pria itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Saat bermain catur, dia bisa melihat setiap peluang yang akan datang. Bahkan saat ingin tertabrak motor, pria itu bisa menghindari hal itu tanpa melihat. Tapi seiring menggunakannya, dia berakhir sakit kepala saat ingin pulang untuk merayakan ulang tahun adiknya. Untuk pertama kalinya dia melihat hal yang tidak bisa dia prediksi, yaitu para monster yang datang untuk membawa kiamat. Pria itu akhirnya panik dan ingin pulang ke tempat adiknya. Saat sedang pulang, pria itu menganalisa kenapa para monster itu datang dan apa tujuan mereka di sini. Apakah hanya untuk membunuh manusia ataukah menyerang semua makhluk hidup? Namun saat ada monster yang ingin menyerangnya, pria itu dengan mudah menghindari serangan itu. Namun terlihat monster yang jatuh ke kamar adiknya. Melihat itu, pria itu dengan cepat berlari ke kamar adiknya. Namun naas, saat sudah sampai, adiknya telah digerogoti oleh monster itu. Hanya saja ada hal yang aneh karena jantung adiknya masih tetap berdetak. Seharusnya dia sudah mati karena luka seperti itu. Tapi monster tersebut mempertahankan hidupnya seperti parasit. Dia telah melihat segala peluang percobaan tapi semua itu gagal dan hanya tersisa satu metode yang bisa digunakan, yaitu hanya melepaskan monster itu dengan paksa. Pria itu bertanya-tanya, sampai batas manakah energi yang monster itu dapatkan untuk beregenerasi? Bagaimana jika monster itu terus dicincang sampai energi mereka habis? Namun setelah 5 hari pengujian, regenerasi monster itu tidak mengurang sedikit pun. Tapi apapun percobaan yang dilakukannya gagal. Hingga dia merasa putus asa dengan kondisi adiknya. Di saat itulah dia tidak bisa melihat peluang lainnya. Tapi tidak lama Blue datang. Dan dengan cepat menggunakan life force-nya, Blue langsung melesat dan memukul inti monster tersebut sampai hancur. Pria itu bertanya bagaimana Blue bisa melakukan hal itu. Blue bilang kalau kau hanya bisa menyerang mereka jika dapat melihat inti mereka. Pria itu bilang jika dia bisa melihat inti mereka. Meskipun tidak tahu alasannya, tapi sekarang dia bisa melihatnya. Namun dia bingung kenapa inti monster itu berada di dalam tubuh adiknya. Blue bilang selama detak jantung adiknya masih berdetak, maka monster itu tidak akan mati. Pria itu menyuruh Blue untuk turun dan dia akan melakukannya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada adiknya dan membunuh monster itu. Hal itu membuatnya gemetar dan teringat masa lalu bersama adiknya. Adiknya berterima kasih pada kakaknya. Mendengar hal itu, pria itu menangis melihat adiknya yang menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan api balas dendam yang membara, pria itu berjanji pada adiknya kalau dia akan membunuh semua monster yang ada. Panel pun berlanjut ke Blue dan kepala ayam yang sedang melawan monster. Namun saat kepala ayam hampir diserang, pria itu dengan cepat menusuk inti monster itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Gujin dan meminta Blue untuk bawa dia bersamanya. Berlanjut di mana Blue dan lainnya pulang ke markas mereka. Perempuan kacamata kaget karena Blue membawa orang baru. Jin pun memperkenalkan dirinya. Mereka telah menemukan persediaan makanan yang cukup untuk 1 minggu. Juga dengan obat yang diminta dokter. Mereka telah menyelesaikan cukup banyak peta dan hampir sampai ke setengah perjalanan menuju stasiun radio. Hanya saja terdapat tebing besar yang tampaknya tidak mudah untuk dilewati. Jin bilang kalau markas mereka mempunyai kualifikasi yang bagus. Dia merasa aneh kenapa para kelompok lain tidak mencoba menyerang mereka. Jin bilang kalau terdapat 3 kelompok survivor. Ada kelompok yang suka menjarah yang lain. Kelompok itu adalah yang dilawan Blue sebelumnya. Jin bilang jika ingin melewati tebing itu, mereka harus bisa melewati orang-orang itu. Jin bilang tidak perlu khawatir karena dia punya rencana dengan Blue sebagai kartu as mereka. Jin meminta Blue agar tidak perlu bilang informasi yang tidak perlu saat berada di luar. Blue pun melanjutkan latihannya seperti biasa, namun Jin datang dan bertanya banyak hal yang membuat Blue hilang fokus. Blue bertanya bagaimana dia bisa menemukannya di sini. Jin bilang kalau dia mengikuti cahaya Blue. Blue bilang kalau itu adalah life force. Ayahnya menyebutnya begitu. Jin bilang jika ayahnya tahu tentang kiamat dan kelemahan monster. Mungkin dia tahu sesuatu terkait asal mula kiamat ini.
Jin ragu apakah ayahnya Blue sudah mati. Ada kemungkinan bisa saja dia masih hidup. Mendengar hal itu, Blue bilang jika ayahnya masih hidup, dia pasti akan mencari Blue dan melindunginya. Jin bertanya bagaimana Blue bisa melakukan gerakan seperti itu sebelumnya. Blue lalu mencontohkan gerakan itu padanya dan bilang kalau dia harus memfokuskan life force pada ujung jari. Jin bilang kalau dia merasakannya. Namun karena terlalu memaksakan diri, Jin jatuh pingsan karena tubuhnya tidak kuat. Blue bilang kalau Jin sudah pingsan selama 3 jam. Mendengar hal itu, Jin tahu kalau dia tidak boleh memaksakan diri. Paman Kumis memberinya senjata samurai sesuai dengan permintaan Jin. Blue Pam bertanya, kenapa Jin membantunya? Tapi Jin bilang kalau dia tidak membantu Blue. Hanya saja dengan membantu Blue, dia bisa menemukan fakta di balik para monster itu. Dengan ini mereka berlima bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan mereka. Panel berpindah ke perempuan yang gagal menangkap Blue sebelumnya. Salah satu bawahannya dibunuh oleh bos mereka karena terlalu berisik. Salah satu dari mereka khawatir kalau Blue akan balik dan menyerang mereka. Namun perempuan itu bilang kalau itu tidak mungkin kecuali mereka orang yang tidak waras. Dan jika mereka kembali dia akan memakan mereka. Jin pun menjelaskan rencananya, di mana mereka akan menyusup dan melewati orang-orang itu tanpa perlu berkelahi. Untuk melakukan hal itu mereka harus melewati setiap zona, di mana terdapat total 3 zona yang harus mereka lewati. Jin bilang kalau dia tahu tempat ini dengan baik, jadi berkomunikasilah menggunakan sinyal karena akan beresiko jika tertangkap. Nunjuk artinya maju, banteng artinya serang dan back artinya mundur. Dan jika dia menyentuh dagunya, itu artinya dia berbohong. Mereka akhirnya berjalan menuju zona pertama. Terdapat 2 orang yang sedang asik berbicara. Jin pun menggunakan isyarat maju, tapi kepala ayam langsung maju dan memukul satu dari mereka. Dilanjut dengan Blue yang membantunya memukul orang lainnya. Untung saja mereka berhasil mengikat mereka dan tidak ada orang di sekitar situ. Namun Jin bilang kalau dia harus menyingkirkan mereka berdua. Saat ingin melakukannya, Blue menahan tangannya dan bilang kalau tidak perlu membunuh mereka. Kepala ayam dan harus setuju dengan perkataan Blue. Mendengar hal itu, Jin setuju dan lanjut pergi ke tempat selanjutnya. Semakin dalam mereka masuk, terlihat semakin banyak orang. Saat sedang berjalan mereka tiba-tiba ditanya oleh seseorang bahwa siapa mereka. Untung saja kepala ayam dengan cepat mengajak orang itu untuk berbicara berdua. Jin bilang kalau mereka semua sudah sepakat untuk kembali ke markas jika sampai terpisah, jadi tidak perlu khawatir. Lalu masuklah mereka ke sebuah gedung, hanya saja tempat itu terlihat seperti penjara. Tidak lama ada yang meminta tolong pada mereka untuk mengeluarkannya. Haru bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Mendengar hal itu, pria itu tahu kalau mereka bukanlah orang sekitar sini. Mereka bernafas lega karena berpikir mereka akan dikurung di sini selamanya. Jadi tolong selamatkan kami sebelum mereka memakan kami. Jin pun bertanya apa maksud mereka dengan memakan kalian. Apakah maksudmu monster? Pria itu bilang kalau dia adalah perempuan gila yang menyebut dirinya predator. Namun Jin berbohong akan menolong mereka agar tidak membuat keributan. Namun saat berbicara tiba-tiba Jin menggunakan isyarat mundur. Karena perempuan predator itu telah kembali. Perempuan itu memanggil orang-orang di penjara sebagai ternak. Tidak lama perempuan itu mengeluarkan seorang pria yang matanya ditutup. Ternyata pria itu bisa melihat inti monster. Pria itu bilang kalau inti monster itu berada pada kaki bagian kiri. Setelah tahu informasi itu, perempuan itu bersiap untuk maju melawan monster itu. Namun berkat kejadian itu, penjagaan mereka menjadi lemah lalu Blue dan gengnya mengambil kesempatan itu untuk pergi dari sana. Tapi datanglah pria yang dipenjara yang bilang kalau dia sudah menunggu mereka. Dia berhasil kabur karena monster menghancurkan jeruji besi. Tapi laki-laki itu langsung dilempar dengan pisau ke kepalanya oleh perempuan itu. Dia bertanya siapa mereka. Perempuan itu mengira mereka sebagai bawahannya. Dia bilang kalau mereka tidak boleh membiarkan ternak melarikan diri. Mengetahui hal itu, Jin bilang kalau mereka hanya pura-pura menolongnya, dengan begitu mereka bisa tahu di mana ternak lain yang melarikan diri. Mendengar hal itu perempuan itu menyuruh mereka untuk pergi cari ternak lain.
Namun dia curiga karena tidak pernah melihat wajah mereka sebelumnya. Perempuan itu langsung dengan cepat melempar pisaunya ke arah mereka. Dia tertarik dengan aroma Blue. Perempuan itu langsung maju untuk menyerang. Tapi Jin menangkis setiap serangannya dan ingin menebasnya. Tapi perempuan itu menghindari serangannya dan berlari ke arah Blue. Melihat perempuan itu, Blue langsung menggunakan Stun Life Force. Melihat pose yang aneh, perempuan itu menyerbu Blue dengan pisau kecil tapi semua serangan itu ditahan oleh Blue dengan mudah. Lalu melemparnya balik ke perempuan itu dan mengunci perempuan itu agar tidak bergerak. Hanya saja tepat saat dikunci, perempuan itu membakar korek kayu dan berhasil memancing para monster ke situ. Tapi Blue dan Jin dengan cepat bisa mengalahkan dua monster itu. Melihat mereka dengan mudah mengalahkan monster itu, perempuan itu langsung berlari ke Haru dan mengancam mereka untuk tidak bergerak. Jika mereka bergerak maka dia akan membunuh gadis ini. Jin bilang untuk serang saja dia Blue, tidak perlu berhenti sekarang karena pengorbanan kecil tidak bisa dihindari demi tujuan yang lebih besar. Tapi Blue menyerah karena khawatir dengan Haru. Setelah itu Blue ditangkap dan dilempar ke penjara. Perempuan itu datang dan bilang agar Blue untuk bertahanlah. Blue bertanya di mana rekannya yang lain. Tapi perempuan itu bilang kalau dia sudah membunuh mereka. Mendengar hal itu, Blue tersulut amarahnya. Namun perempuan itu tertawa dan bilang kalau dia hanya bercanda. Tapi setelah melihat reaksi Blue, dia menjadi tahu kalau orang-orang itu berharga untuknya. Blue pun mulai menimbang, jika saja dia menyerang perempuan itu sebelumnya, terdapat peluang 50-50, tapi jika dia gagal, seseorang bisa saja mati. Karena itu, dia tidak bisa terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Dia menjadi paham kenapa ayahnya menyuruhnya untuk jangan terlalu dekat dengan manusia. Kalau saja dia tidak dekat dengan mereka, dia mungkin tidak akan tertangkap seperti orang bodoh. Perempuan itu bertanya bagaimana Blue bisa bergerak secepat itu dan bisa tahu di mana titik lemah monster. Namun Blue tidak berniat untuk memberitahunya. Tapi perempuan itu tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia punya banyak waktu. Melihat kulit Blue yang sehat, dia bertanya di mana markas mereka berada. Namun Blue ingin menyerangnya dengan cara menggigit, tapi dia masih terkekang oleh ikatan itu. Dia kaget melihat luka Blue yang sebelumnya terluka langsung sembuh. Dia bertanya apakah Blue benar-benar manusia. Tidak lama dia memanggil pria yang matanya tertutup untuk bertanya apakah ada cahaya dari Blue. Pria itu bilang kalau cahaya pada Blue sangat terang bahkan orang-orang bisa melihatnya dari jauh. Mendengar hal itu perempuan itu semakin tertarik dengan Blue. Salah satu anak buahnya bilang kalau persediaan makanan mereka mulai menipis. Mereka harus segera menemukan markas Blue. Namun saat bertanya Blue tidak menjawab pertanyaannya, hingga terus disiksa oleh perempuan itu. Saat malam datanglah pria penutup mata. Dia diam-diam ke sana untuk mencari Blue. Blue pun bertanya bukankah dia anak buah perempuan itu. Pria itu bilang kalau awalnya dia ditahan di sini sebagai ternak. Tapi suatu hari dia dipaksa untuk menjadi bahan eksperimen oleh mereka dan sejak saat itu dia mulai bisa melihat life force. Dia bilang akan membantu Blue kabur dari sini, dia sedang mencari cara untuk membawa semua orang keluar. Hanya saja perempuan predator itu tiba-tiba datang dan memukulnya hingga jatuh. Perempuan itu membawa Haru ke sana agar Haru melihat Blue yang terus disiksa. Dia mulai dengan mematahkan jari Blue satu persatu. Namun Blue bilang pada Haru untuk jangan mengatakan apapun. Namun penyiksaan itu terus berlanjut hingga beberapa hari. Perempuan itu dengar kalau jari Blue telah sembuh kembali. Dia kagum dengan itu dia bisa melakukan banyak hal dengan Blue. Blue mencoba melepaskan dirinya dari belenggu ini, tapi semuanya terpasang begitu rapi dan itu menahan tangannya sehingga dia tidak bisa menggunakan life force. Perempuan itu mengambil tang dan ingin mencabut kuku Blue satu persatu. Setelah selesai dia bilang akan kembali besok. Haru yang melihat semua itu bertanya apakah Blue baik-baik saja. Blue mulai tidak stabil dan kepikiran perkataan ayahnya. Jika semakin kau dekat dengan manusia, kau akan semakin tersakiti. Blue spontan bilang jika saja dia tidak bertemu dengan Haru. Semua ini tidak akan terjadi. Saat datang keesokan harinya, perempuan itu datang dan ingin mencabut kuku Blue lagi.
Tapi Haru menawarkan dirinya agar dia saja yang disiksa karena dia tidak ingin melihat Blue kesakitan lagi. Akhirnya perempuan itu ingin mencabut kuku Haru. Namun Jin datang dan bilang kalau dia akan bekerja sama karena dia akan memberitahu markas mereka. Blue berteriak, "Kenapa kau mengkhianati orang-orang di markas?" Namun Jin datang dan menendang Blue lalu bilang kalau Blue sudah tidak berguna lagi. Lalu dia menutup mulut Blue dan bilang kalau tidak ada yang ingin dia bicarakan dengan Blue. Panel pun berpindah, perempuan itu bertanya, "Kenapa Jin berubah pikiran?" Jin bilang kalau lebih masuk akal jika bekerja sama dengan perempuan itu. Jin bilang untuk perempuan itu membawa semua orang ke markas karena di sana terdapat petarung. Mendengar itu perempuan itu akhirnya membawa Blue dan bawahannya untuk pergi ke markas Blue. Dia tidak sabar ingin melihat ekspresi Blue saat markasnya dijajah. Blue lalu menoleh ke arah Haru dan menjulurkan lidahnya. Jin pun menuntun mereka ke arah markas. Tiba-tiba Jin berhenti dan bilang kalau tidak ada bangunan di sini yang bisa digunakan untuk bersembunyi dan akan berbahaya jika diserang monster. Mendengar hal itu perempuan itu bertanya apa maksud Jin. Ternyata saat menutup mulut Blue, Jin telah memasukkan kunci ke dalam mulutnya. Di saat itulah Haru membuka gembok Blue. Melihat Blue yang bebas, bawahan perempuan itu ingin melawannya. Tapi dia dipukul oleh Blue hingga terlempar jauh. Melihat Blue yang memukul orang itu, Jin langsung menggunakan isyarat serang pada temannya lalu dia mengaktifkan bom yang membakar jalan keluar mereka. Dilanjutkan dengan meruntuhkan jalan keluar. Perempuan itu menyuruh bawahannya untuk membunuh Blue dan teman-temannya. Perempuan itu langsung maju untuk menusuk Haru. Tapi Haru menggunakan life force-nya untuk menghindari serangannya. Dilanjutkan dengan serangan bertubi-tubi lainnya yang dapat dihindari Haru dengan mudah. Saat mengetahui kalau Haru selincah itu, perempuan itu berniat untuk memotong semua ototnya. Tapi Blue dengan cepat mengkonfrontasi perempuan itu hingga dia jatuh. Para bawahan ingin menolongnya, namun Blue dapat membalas serangan mereka dengan mudah. Lalu Blue menendang muka perempuan itu hingga dia tersungkur. Blue lalu mengikuti Haru untuk pergi dari situ. Saat melihat Jin, Blue langsung memukulnya karena dia tahu Jin memberitahu mereka mengenai Blue yang bisa menggunakan life force. Jin lalu mengakui hal itu, dia juga yang menyuruh mereka untuk mengikat jari Blue. Jin bilang kalau dia hanya membuat keputusan berdasarkan tindakan Blue. Karena keraguan Blue lah mereka berada di situasi ini. Namun Jin bilang kalau dia membutuhkan Blue. Mendengar hal itu, Blue bilang kalau Jin menyebalkan. Blue pun mengulurkan tangannya pada Jin. Perempuan itu bilang di mana pria mata tertutup berada. Saat mereka membawanya dan membuka perbannya, ternyata itu adalah kepala ayam. Perempuan itu bertanya, di mana titik lemahnya. Namun kepala ayam bilang kalau dia tidak mau. Melihat hal itu, perempuan itu akhirnya melakukan tindakan nekat dengan cara melompat ke arah monster dan berharap bisa memiliki mata seperti pria penutup mata. Berlanjut pada Jin dan Blue. Salah satu perempuan ingin lari dari monster itu, tapi dia dimangsa oleh monster itu. Melihat monster yang terus berdatangan, Blue, Jin, dan Haru bersiap untuk melawan para monster itu. Blue mulai dengan menghindari serangan para monster. Jin juga menghindari serangan monster tersebut dengan melihat setiap peluang yang ada. Hanya saja saat berada di atas monster itu, Jin tidak bisa melihat peluang lainnya. Dan monster itu menyerangnya dengan laser. Untung saja Haru dengan cepat mendorong Jin dan membuat serangan itu meleset. Berlanjut pada Blue, yang berhasil menyerang monster pertama. Namun Blue khawatir berapa lama dia bisa menggunakan kekuatannya. Kalau dia menggunakannya semuanya, ada kemungkinan dia akan kehilangan kesadaran lagi seperti sebelumnya. Karena itu dia harus menyelesaikan ini secepatnya. Blue mulai dengan menghindari serangan monster itu dan memukul inti monster itu hingga hancur. Jin hanya bisa menghindari serangan monster laser, lalu maju menyerang intinya. Tapi serangannya tidak cukup kuat untuk merusak inti monster itu. Untung saja Blue dengan cepat menendang pisau itu ke dalam dan berhasil menghancurkan inti tersebut. Lalu Blue lari ke monster yang mengejar Haru dan berhasil menghancurkan monster itu. Kepala ayam juga menolong wanita yang sebelumnya menjebak mereka karena ingin menagih agar permintaannya dikabulkan.
Tapi tidak lama perempuan predator bisa keluar dari monster itu. Dia sekarang bisa melihat life force seperti Blue. Saat melawan para monster itu, Blue menjadi kelelahan tapi dia bilang masih bisa menggunakan life force-nya. Jin merasa kecewa dengan dirinya karena tidak membantu sama sekali. Dia merasa menyedihkan karena kalah dari Blue. Haru bertanya di mana mereka akan pergi. Karena mereka sudah terkepung oleh api. Jin bilang kalau dia sudah menyiapkan jalan keluar begitu melewati api ini. Mereka bisa melalui ngarai agar bisa keluar dari sini. Jin telah bertemu banyak tahanan yang sebelumnya terkurung dan telah bekerja sama dengan mereka agar bisa membawa semua orang keluar. Saat sudah keluar dari api, kepala ayam juga memanggil mereka untuk ikut pergi. Jin bilang pada perempuan itu, jika dia menunjukkan tanda-tanda pengkhianat, maka Jin akan langsung membunuhnya. Setelah itu mereka pergi melalui sela-sela batu. Namun para monster terus mengikuti mereka. Tiba-tiba terdapat monster di depan Jin. Namun Blue dengan cepat menghancurkan monster tersebut. Hanya saja semakin banyak monster yang datang. Tapi Blue dengan cepat membunuh para monster itu secara beruntun. Blue bilang semakin dia menggunakan life force-nya, kekuatannya semakin meningkat. Hal ini bisa digunakan untuk memperkuat tubuhnya. Jika dia mengumpulkan life force sebelum menyerang maka itu akan memberikan dampak kerusakan yang lebih besar. Semakin kekuatan life force meningkat, semakin cepat juga dia menghabiskannya. Tapi terdapat monster yang menghancurkan batu tumpuan mereka hingga membuat mereka semua jatuh. Blue berada bersama Haru dan perempuan kacamata. Lalu Jin berada bersama kepala ayam dan perempuan pengkhianat. Perempuan itu menjadi panik jika Blue tidak bersama mereka, namun kepala ayam menenangkannya dengan bilang kalau dia akan melindunginya. Tapi terdapat monster dengan cepat menusuk perempuan itu hingga bolong. Untung saja kepala ayam dengan cepat menangkis serangannya hingga terlempar. Beralih ke Blue, di mana kaki Haru cedera karena tertimpa batu, Blue akhirnya mengangkat Haru, lalu melompat ke atas. Tapi terdapat monster yang ingin menyerang dia dari atas. Untung saja Blue dengan cepat menghindari serangan itu yang membuat dia dan Haru jatuh. Setelah itu datang lebih banyak monster dari segala arah. Berlanjut dengan Jin yang tidak menyangka kalau monster akan sebanyak ini. Namun kepala ayam dengan cepat menghancurkan inti monster itu dan auranya terasa berbeda. Kepala ayam bilang pada Jin agar jangan bertarung sendirian karena mereka ini teman. Berlanjut ke Blue yang diserang dua monster. Tapi Blue bisa mengatasi mereka. Namun dia terkena serangan dari para monster lain. Haru bilang kalau Blue bisa lari sendiri. Jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya. Semua ini adalah salahnya. Jika saja Blue tidak bertemu dengannya hari itu, semua ini tidak akan terjadi. Namun Blue bilang kalau dia tidak menyesali hal itu. Dengan bertemu dengan Haru, dia bisa belajar mengenai manusia. Sekarang dia mempercayai manusia. Saat seorang monster ingin menyerang Haru, Blue dengan cepat menahan monster itu dan meminta agar Haru cepat lari. Karena Haru adalah orang yang berharga untuknya. Akhirnya Blue menggunakan life force-nya dan berlari dari monster itu. Lalu bilang kalau dia tidak akan membiarkan Haru mati. Dengan itu Blue mengeluarkan semua kekuatannya dan menyerang para monster itu hingga dia terlihat kurus. Namun masih terdapat satu monster lagi yang datang. Blue pun teringat perkataan ayahnya bahwa Blue seperti ibunya. Meskipun dia sudah bilang pada ibunya agar jaga jarak dengan manusia. Namun karena hatinya dia terus mendekat dengan mereka yang akhirnya membuat dia terluka. Dia tidak ingin melihat hal itu terulang pada anaknya. Tapi jika kau ingin melindungi mereka, maka jadilah kuat bahkan lebih kuat dariku. Blue menggunakan sisa kekuatannya dan menyerang monster itu dengan satu serangan. Berlanjut pada kepala ayam. Jin bertanya bagaimana dia tahu inti dari monster itu. Kepala ayam bilang kalau dia bisa melihatnya. Bahkan dia bisa melihat life force di tubuhnya seperti yang dikatakan Blue. Tidak lama datanglah satu monster yang ingin menyerangnya. Tapi kepala ayam dengan cepat menghindari serangannya lalu memukul monster itu. Jin bilang meskipun begitu kepala ayam tidak langsung menyerang inti monster tersebut. Kepala ayam marah terhadap monster itu dan tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Dia terus menyerang monster itu.
Namun Jin bilang kalau hal ini berbahaya karena dia bisa terluka. Namun saat ingin membantunya, kepala ayam terkena serangan dari monster itu hingga membuatnya terlempar. Monster itu mengira kalau kepala ayam sudah mati dan beralih ke Jin. Tapi kepala ayam langsung berada di belakangnya. Kembali ke Blue, mengingat kembali memori yang sudah dia lupakan. Blue bingung kenapa ayahnya benci terhadap manusia. Ayahnya bilang kalau dia harus melakukan ini untuk melindungi Blue agar dia bisa selamat dari kiamat. Ayahnya bilang bahwa dia tidak melindungi Blue dari kiamat tapi melindunginya dari manusia. Karena jika para manusia tahu keberadaan dia, maka setiap dari mereka akan datang mencarimu karena terdapat sesuatu di dalam tubuhmu. Setelah itu, Blue tidak mengingat perkataan ayahnya setelahnya. Lalu Blue merasa sangat haus seperti life force-nya sedang layu. Blue pun menyentuh inti monster itu dan terlihat seperti dia sedang dilahap oleh sesuatu. Namun Haru membangunkannya, tapi terdapat monster yang tiba-tiba menyerang Blue. Untung saja perempuan kacamata dengan cepat melempar tasnya yang berhasil menganjurkan monster itu. Berpindah ke Jin yang terus-terus diserang oleh monster, dia merasa kalau dia telah mendekati limitnya. Jin pun melihat peluang di mana mereka bisa lari. Dia langsung memanggil kepala ayam dan mereka berdua lari bersama. Tapi kepala ayam tertangkap dan menyuruh Jin agar pergi duluan. Namun Jin merasa kesal kenapa dia terus dilingkupi oleh orang-orang seperti ini. Akhirnya monster itu ingin melahap Jin. Jin bisa melihat satu peluang di mana dia bisa selamat, yaitu dengan pergi meninggalkan kepala ayam, tapi dia tahu kalau Blue tidak akan mengambil jalan ini. Dia hanya bisa melihat Blue dari belakang. Berapa lama lagi dia akan terus memilih jalan peluang tersebut? Jin pun terkena serangan monster itu tapi berhasil ditangkis. Jika saja dia adalah Blue, hal itu membuatnya putus asa, karena dia hanya bisa berjalan pada sebuah peluang. Namun Jin mengingat alasannya bahwa dia harus membalaskan dendam adiknya dan hanya itu alasan dia hidup. Jin pun ingin menggunakan Stand Life Force. Tapi dia tahu kalau life force dia dan Blue adalah tipe yang berbeda. Lalu dia mengumpulkan life force pada ujung jarinya. Dia ingin kekuatan untuk membuat peluang baru, yaitu kekuatan untuk membunuh para monster. Namun saat melihat monster di depannya, dia teringat adiknya yang memegang tangannya dan memberinya kekuatan. Jin akhirnya menggunakan Stand Life Force-nya sendiri lalu menembak monster itu hingga hancur. Dilanjutkan dengan menyalurkan life force-nya pada pedangnya dan berhasil menebas dua monster hingga terbelah. Setelah berjalan, perempuan kacamata bertemu dengan Jin dan kepala ayam. Perempuan kacamata bilang kalau dia tahu jalan pulang ke markas. Tapi tidak lama perempuan predator berada di belakang mereka. Dia langsung melempar pisau ke arah mereka. Tapi kepala ayam melindungi perempuan kacamata. Kepala ayam bilang kalau dia tidak akan membiarkan mereka diserang. Lalu perempuan predator menggunakan Stand Life Force dan berhasil memberi luka ke tubuh kepala ayam hingga dia pingsan. Ternyata perempuan predator itu telah mendapat informasi tersebut dari seseorang. Perempuan itu bilang kalau dia telah melihat Blue yang menggunakan stand yang aneh sebelumnya. Dia bilang kalau Life Force Blue berwarna api biru. Saat mendengar itu, orang di telepon bilang kalau itu bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Lalu menutup telepon tersebut. Melihat kepala ayam yang pingsan, Haru bilang pada perempuan predator itu agar jangan mendekat. Saat menyerang Haru, Haru masih bisa menghindari setiap serangan perempuan itu. Karena kesal, perempuan predator menggunakan Stand Life Force dan berhasil menangkap Haru. Perempuan itu ingin menebas kaki Haru, tapi Blue langsung mendorongnya. Perempuan itu langsung menyerang Blue menggunakan Life Force bertubi-tubi hingga Blue jatuh. Perempuan itu bilang jika Blue kalah maka dia akan memotong kaki dan tangan teman-temannya agar mereka tidak bisa lari. Blue pun berdiri dan menggunakan Stand Life Force tapi Life Force di jarinya perlahan menghilang. Melihat hal itu perempuan itu memotong tangan Blue karena merasa bosan. Melihat semua itu, Haru menangis melihat tangan Blue yang terpotong. Lalu maju memukul perempuan itu. Tapi dia tersandung dan jatuh. Kepala ayam mulai terbangun dari pingsannya dan kaget melihat Blue. Blue pun kembali terbangun dengan aura yang tampak berbeda. Blue pun menumbuhkan kembali tangannya yang tampak seperti monster.
dan membalut mukanya dengan kulit seperti monster, dan tertawa dengan gigi yang taring. Setelah itu, dia menyerang perempuan predator hingga kepalanya terpotong. Haru, jin dan kepala ayam yang melihat itu menjadi kaget. Lalu monster datang di samping Blue. Tapi dengan satu pukulan monster itu menjadi hancur, hingga dampak serangannya tembus ke belakang. Lalu Blue mengambil inti monster itu dan memakannya. Kepala ayam dapat melihat kalau terdapat banyak inti di dalam tubuh Blue. Jin yang melihat itu menjadi kaget dan ingin menyerang Blue karena dikira telah ditipu. Tapi serangannya dihancurkan oleh Blue. Lalu Blue maju ke depannya dan memberi serangan Jerry yang berhasil membuat Jin tumbang. Setelah itu dia berlanjut menjatuhkan kepala ayam dan memegang Haru lalu ingin memangsanya. Tapi Haru mengambil batu dan memukul Blue terus-menerus supaya Blue cepat sadar. Saat melihat Haru yang terluka dan teman-temannya yang terluka, Blue sadar kalau semua itu adalah ulahnya. Ternyata terdapat dokter yang melihat hal itu dari jauh. Tapi dokter tetap datang. Namun Blue meminta agar dokter itu tidak mendekat. Namun dokter tetap melewatinya dan berlanjut mengobati Jin dan lainnya. Paman Kacamata juga bertanya apakah Blue adalah monster. Dokter dan Paman Kacamata lalu mengangkat dan membawa mereka kembali ke markas. Ternyata orang yang membantu Jin datang dari stasiun radio. Dia bertanya pada Jin, sebenarnya Blue itu siapa? Dia dapat berubah menjadi monster dan membunuh seseorang lalu menyerang temannya sendiri. Dia tidak berbeda dari monster. Dokter pun menjadi tahu dengan alasan kenapa Blue bisa sembuh dengan cepat. Sepertinya dia berbagi karakteristik yang sama dengan monster. Pria itu bilang kalau Liz atau orang di radio pernah bilang kalau dia punya sebuah cara untuk membunuh monster secara instan. Jin bilang kalau planet monster itu telah mengitari bumi dan akan setiap 6 hari membawa para monster ke bumi. Pria itu bertanya di mana Blue sebenarnya. Paman Kacamata bilang kalau Blue tidak ingin kembali ke markas karena dia khawatir akan melukai mereka. Jin bilang pada perempuan kacamata agar tetap menjaga rahasia Blue karena mereka tidak bisa mempercayai pria itu sekarang. Pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Min. Tidak lama Blue didatangi oleh orang aneh yang membuka penutup kepalanya. Jin pun mengingat kalau saat pertama datang kemari, dia dapat melihat life force orang lain. Tapi dia tidak dapat melihat life force orang itu. Beralih ke Blue, dia bertanya siapa pria itu. Namun pria itu berbicara dalam bahasa yang aneh dan Blue tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Tapi tidak lama datanglah Paman Kacamata dan dokter yang membuat orang itu menutup kepalanya lagi. Blue bertanya apakah Haru dan lainnya baik-baik saja. Dokter bilang kalau Jin dan kepala ayam baik-baik saja. Tapi Haru masih dalam keadaan pingsan. Blue bilang kalau semua adalah salahnya, karena kehilangan kesadarannya dan saat terbangun dia telah melihat Haru yang tergeletak. Namun saat berada dalam mode itu, Blue tidak merasakan perasaan bersalah ataupun marah, melainkan menikmati semua itu. Namun Paman Kacamata bilang kalau dia percaya dengan Blue. Karena Blue sudah membantu mereka sampai sekarang. Dokter pun bilang dengan kelembutan hatinya yang tidak segan membantu yang lain. Dia tidak berpikir kalau Blue adalah monster. Namun Jin bilang kalau Blue tidak berbeda dengan para monster. Tapi Jin bilang bahwa mereka masih membutuhkan Blue karena kekuatan dan pengetahuannya dan juga dia percaya dengan peluang yang bisa Blue ciptakan. Kepala ayam juga bilang kalau Blue tidak perlu khawatir karena lelaki bisa berubah menjadi monster sewaktu-waktu. Kepala ayam juga tidak sabar untuk bertemu orang yang mengetahui kiamat seperti ayahnya Blue. Blue pun menjadi semangat dan bilang tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Tapi tidak lama monster dalam diri Blue kembali muncul dan keluar dari telinganya dan berproses untuk mengambil alih Blue. Kepala ayam langsung mencoba melepas monster itu dan bilang pada Blue agar lakukan bersama-sama. Monster itu menyuruh Blue agar membunuh mereka. Tapi Blue bilang kalau dia tidak akan menyakiti yang lain lagi. Tapi monster itu mengambil alih Blue secara paksa. Untung saja Haru dengan cepat datang dan berhasil menenangkan Blue.